Ya, selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan lagi materi pelajaran pendidikan Pancasila. Anak-anak boleh buka buku fokusnya halaman 26 dan 27. Nah, hari ini kita belajarnya tentang aturan bermain bersama teman. Oke, sebelumnya kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Ini Bu Guru ada bacaan, nanti Bu Guru bacakan anak-anak dengar ya. Aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya meminjamkan mainan kepada teman. Merebut mainan teman itu tidak boleh dilakukan. Aturan bermain harus ditaati. Menaati peraturan membuat permainan jadi lebih menyenangkan. Selain itu, juga tidak ada orang yang dirugikan. Jadi, kalau anak-anak tidak tahu aturan adalah hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Aturan harus ditaati bersama. Karena kalau ada aturan itu ada manfaatnya. Jadi permainan yang kita mainkan itu jadi lebih menyenangkan, terus tidak ada yang dirugikan dan lebih adil. Nah, ini ada contoh hal baik ketika kita bermain bersama teman. Itu kita yang pertama boleh meminjamkan mainan kepada teman. Yang kedua, kita merapikan kembali mainan yang setelah kita gunakan. Jadi kalau habis bermain, mainannya dirapikan atau dikembalikan ke tempat semula waktu kita mengambil mainan. Nah, di sini ada contoh hal yang tidak boleh dilakukan ketika bermain bersama. Yang pertama itu kita tidak boleh merebut mainan teman atau meminjam tanpa izin. Yang kedua, tidak boleh bertengkar bersama teman. Selain itu, masih ada lagi kita tidak boleh kasar sama teman atau bully teman, ngomong kata-kata yang tidak pantas atau tidak baik. Kemudian saat bermain sama teman juga kita tidak boleh curang ataupun melanggar aturan. Jadi kalau kita melanggar aturan, itu nanti permainannya tidak akan berjalan dengan baik atau dengan lancar. Oke, di sini Bu Guru ada contoh aturan bermain saat bersama teman. Yang pertama itu misalnya kita bersikap baik kepada teman. Yang kedua, tidak bersikap kasar. Yang ketiga, tidak marah atau menangis ketika kalah. Yang keempat, bersikap jujur. Dan yang terakhir, harus mematuhi aturan bermain. Oke, anak-anak boleh perhatikan buku fokusnya halaman 26. Di situ ada contoh permainan beserta aturannya. Permainan yang pertama itu adalah permainan petak umpet. Mungkin anak-anak sudah ada yang pandai bermain, cara memainkannya ada juga yang belum. Nah, di sini nanti Bu Guru jelaskan cara bermain permainan petak umpet. Jadi permainan petak umpet ini salah satu permainan tradisional ya anak-anak. Jadi harus melibatkan banyak anak, minimal 3 atau 5 lah. Jadi permainannya ini ada 2 peran, yaitu ada yang menjadi si anak dan ada yang sebagai yang bersembunyi. Si anak ini berperan sebagai pencari teman-teman yang nantinya bersembunyi. Sebelumnya untuk menentukan siapa yang menjadi si anak ini harus dilakukan hompimpah atau gambreng ya, atau sweet lah istilahnya. Jadi siapa yang kalah, nah anak itu adalah dia yang bertugas menjaga banteng, kemudian teman yang lainnya mencari tempat persembunyian. Sembari temannya mencari tempat persembunyian, si anak itu nanti dia akan berhitung. Misalnya ditentukan hitungnya 1 sampai 10. Dia boleh menghadap tembok atau pohon, atau intinya dia harus tutup mata. Dia tutup mata, jadi yang lainnya bersembunyi. Misalnya dihitung sampai 10, 1, 2, 3 dan berikutnya. Setelah sampai 10, dia buka mata. Yang bersembunyi harus sudah bersembunyi sebelum hitungannya berakhir ya. Jadi setelah hitungannya berakhir, si anak ini dia mencari teman-temannya yang bersembunyi. Setelah ditemukan semuanya, dikumpulkan. Jadi untuk yang menentukan siapa yang menjaga lagi atau yang menjadi si anak
yang mencari teman-temannya itu adalah orang yang pertama ditemui oleh temannya. Jadi ketika si anak menemukan temannya saat bersembunyi itu dia langsung menyentuh tembok tempat dia bersembunyi tadi atau batang pohon, terus berteriak bon atau hong atau menyebut nama temannya juga boleh. Nah setelah itu permainannya selesai. Jadi intinya yang menjadi anak berikutnya adalah orang yang pertama kali ditemukan, seperti itu. Oke, untuk materi hari ini sekian dulu. Materi berikutnya nanti akan dilanjutkan hari besok dan ketika ada pelajaran Pancasilanya ya. Jadi cukup sampai permainan tradisional petak umpet saja. Selamat belajar anak-anak, tetap jaga kesehatannya, kurangi aktivitas di luar, banyak minum air putih. Kalaupun ada kegiatan di luar, jangan lupa menggunakan masker. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.